Diangkat dari novel laris karya Yann Martel, film ini mengisahkan tentang Pi Patel, anak seorang penjaga kebun binatang. Hidup miskin di Pondicherry, India, mereka mencoba peruntungan dengan hijrah ke Kanada dengan menumpang kapal pengangkut barang. Kerusakan kapal membuat Pi terdampar di tengah Samudra Pasifik dengan seekor zebra, hiena, orangutan, dan macan bernama Richard Parker. Mereka berusaha bertahan hidup di tengah ganasnya lautan. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung aja yuk kita ke alur cerita Life of Pi di layar tancap. Di awal film ini kita disuguhkan dengan hewan-hewan yang hidup di salah satu kebun binatang. Scene berpindah. Terlihat Pi pemeran utama di film ini. Kemudian datang seorang novelis bernama Yann Martel, orang yang mendatanginya, dan memintanya untuk menceritakan kisah hidupnya. Pi mengawali ceritanya dengan asal-usul nama istimewa yang dimilikinya. Dia berkata ayahnya memberikan nama itu, karena terinspirasi dari salah satu kolam renang di Paris yaitu Piscine Molitor. Dengan panggilan itu, teman-temannya sering melesetin nama dia dengan panggilan pesing. Pi juga menceritakan bagaimana perjuangan dia, sampai teman-temannya tak lagi memanggilnya pesing. Cerita Pi kala kecil pun berlanjut. Dia memberi informasi kepada si novelis tentang silsilah keluarga. Dia juga mengatakan, keluarganya memiliki kebun binatang yang didirikan oleh ayahnya. Mayoritas keluarganya memeluk agama Hindu, akan tetapi saat Pi berusia 12 tahun, dia yang beragama Hindu juga memeluk agama lainnya, seperti Katolik dan Islam. Karena itu membuat Raffi atau kakaknya sedikit membulinya. Bukan tanpa alasan dia memeluk ketiga agama tersebut, akan tetapi karena dia percaya dengan kalimat, hanya ingin mencintai Tuhan. Pi juga menceritakan saat dia sedang mengajak kakaknya ke kandang binatang yang ayahnya punya. Di sana Pi berniat memberi makan kepada Richard Parker, yang merupakan seekor harimau. Namun saat harimau datang mendekati, ayahnya datang dan langsung menyeret Pi menjauh dari kandang. Dia memarahi Pi habis-habisan. Kemudian ayahnya menyuruh salah satu karyawannya untuk menaruh seekor kambing di depan kandang harimaunya, agar Pi melihat apa yang akan harimau itu lakukan jika ada makhluk lain di depannya. Di sana ayah berkata bahwa seekor harimau tak akan bisa diajak berteman. Singkat cerita, ketika Pi berusia 16 tahun, Pi berkenalan dengan gadis yang jago menari bernama Anandi. Semenjak Pi mengikuti Anandi, keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Namun suatu hari dalam makan malamnya, ayah Pi menyampaikan bahwa mereka harus pindah ke Kanada menggunakan kapal, karena si ayah telah menjual kebun binatang miliknya. Pi kemudian bertemu Anandi, mereka duduk berdua, sambil menikmati waktu untuk saling mencurahkan isi hati. Lalu Pi berjanji kepada Anandi, agar mereka dapat bertemu lagi suatu saat nanti. Di atas kapal Pi melihat lautan lepas, tak berselang lama ibunya datang memberi semangat kepadanya. Scene berpindah di kantin kapal. Ayah Pi emosi kepada penjaga kantin, karena dia memberikan beberapa daging kepada istrinya, padahal sudah berkali-kali dirinya berkata, bahwa keluarga mereka adalah vegetarian. Setelah makan dengan nasi saja, kemudian Pi menemani ayahnya untuk memberi makan kepada para hewan yang mereka bawa ke Kanada dengan pisang. Kapal Pi terus berlayar hingga sudah 5 hari lamanya. Satu malam Pi membangunkan kakaknya untuk melihat kondisi di luar kapal saat turun hujan. Akan tetapi kakaknya tidak menanggapi ajakan Pi. Pi kemudian memilih untuk melihat kondisi di luar seorang diri. Sementara waktu Pi menikmati hujan badai di sana. Tak lama kemudian terdengar bunyi tanda peringatan, karena sudah setengah dari kapal yang ditumpangi terlahap oleh air laut. Pi yang panik dengan keluarganya di lantai bawah, langsung turun dan mencoba mencarinya. Namun karena tak kunjung berhasil,
Dia terpaksa ke atas lagi dan meminta pertolongan kepada petugas, akan tetapi mengingat lantai bawah sudah tergenang air laut, petugas di sana menyuruh Pi untuk menyelamatkan diri menggunakan sekoci yang akan mereka turunkan. Kondisi di sekoci semakin memanas, saat seekor zebra melompat, membuat sekoci itu jatuh. Beruntung Pi dapat bertahan di dalam sekoci tersebut. Di atas lautan Pi terombang-ambing oleh ombak besar menjauhi kapal, dan saat Pi mencoba kembali, dia melihat harimau miliknya berenang mendekati sekoci. Pi yang takut mengusir harimaunya agar tidak mendekat, akan tetapi ombak mendorong tubuh harimau. Dan dia berhasil naik ke sekoci, membuat Pi yang takut dimangsa rikat memilih menyelamatkan diri. Dengan melompat ke laut, Pi mencoba bertahan sekuat tenaga yang dia miliki. Pi pun akhirnya kembali berenang ke permukaan dan naik ke sekoci tadi. Pi kemudian menangis sambil memanggil keluarganya. Dia sangat kecewa karena dirinya tak dapat menyelamatkan keluarganya. Pagi hari pun tiba, kini Pi sadar jika dirinya di atas itu tak hanya bersama zebra, melainkan dengan hewan lainnya yaitu hyena. Dalam waktu yang tak lama datang seekor kera yang terapung, dan Pi pun langsung menyelamatkannya. Rupanya kera itu juga milik Pi. Waktu terus berjalan. Hingga malam pun tiba, terlihat hyena mulai mengganggu hewan lain karena merasa lapar. Pi mencoba agar hyena itu tidak memangsa zebra, yang sepertinya sudah terbaring lemas, tapi usahanya tak berhasil, dan zebra itu pun mati karena dimakan hyena. Paginya Pi mencari sesuatu di atas sekoci, agar dapat digunakan untuk sebuah alat dalam menyelamatkan diri dari serangan hyena itu. Dan lagi-lagi hyena kembali muncul dan menyerang kera. Awalnya kera itu mampu melawannya, tapi tiba-tiba hyena itu langsung membalas dengan menggigitnya, hingga si kera mati juga. Pi yang marah kemudian menantang si hyena itu, dan saat hyena itu akan mendekati Pi, tiba-tiba Richard menampakkan diri yang membuat Pi kaget. Pi yang takut akan dimangsa Richard seperti kambing kala itu, langsung menyeburkan dirinya ke laut dan menaiki alat penampung yang dibuatnya, seperti perahu kecil. Namun dirinya yang lapar, terpaksa kembali menaiki sekoci itu, dan dia menemukan beberapa pasokan makanan di sana. Dia yang kelaparan langsung meminum minuman yang ada di sana. Saat dia sedang asyik makan, harimau itu lagi-lagi menampakkan dirinya dan menakut-nakuti Pi. Harimau yang sekarang juga lapar terlihat sangat agresif kepadanya, dan Pi lagi-lagi turun ke bawah agar tak diterkam harimau itu. Hari-hari pun berlalu, kemudian Pi mencoba menulis secarik surat untuk meminta bantuan kepada seseorang, lalu dilemparkannya ke tengah laut, berharap ada seseorang yang menemukannya. Berhari-hari Pi bertahan di atas perahu kecil yang dibuat. Sementara harimau itu menguasai sekoci. Pernah sekali Pi menengok ke sekoci, tapi harimau itu mukanya lagi-lagi seperti ngajak tarung. Saat fajar tiba, dirinya berdoa kepada Tuhan agar dia mendapat petunjuk apapun darinya. Selama di lautan Pi belajar untuk bertahan hidup. Pi mempelajari bagaimana mengendalikan kapal saat diterjang angin. Dia juga belajar agar terhindar dari mabuk laut. Pi terus berpikir, bagaimana caranya agar dapat mengendalikan Rikat agar patuh kepadanya. Pi yang merasa sudah bisa mengendalikan perahu kemudian kembali mendekati sekoci itu. Dengan peluit yang dia miliki, dia mencoba untuk melatih Richard. Akan tetapi dia gagal dan mendapatkan semprotan pipis dari harimau itu. Pi yang tak pantang menyerah mencoba dengan cara lain. Kali ini dia akan memberinya ikan dari hasil pancing yang sudah didapatkan. Namun, belum Pi melakukan itu, si harimau turun ke laut dan menangkap ikan sendiri. Si harimau kemudian berjalan mendekati Pi, membuat dia panik dan langsung naik ke atas sekoci, serta membawa perahu yang dibuatnya. Pi yang berada di atas sempat berniatan akan membunuh Richard yang ada di bawah. Tapi karena kasihan dia tidak melakukannya, dan memilih untuk menyelamatkan harimau itu. Sementara dirinya kembali turun dengan perahu kecil yang dibuatnya. Paginya, Pi yang berhasil menjaring ikan, lalu diberikannya kepada si harimau. Malamnya pemandangan di sana cukup indah.
Esoknya saat Pi sedang berada di sekoci, datang para ikan terbang mendarat ke sekocinya, kemudian terlihat juga ikan tuna ikut mendarat di sekocinya, membuat dirinya dan si harimau itu berebutan. Pi yang berhasil membawa tuna itu ke perahu kecilnya memakan dengan lahap ikan itu, walau sebelumnya dia adalah vegetarian. Merasa dirinya tak mungkin berada di perahu kecil terus, kemudian dia memberanikan diri untuk mengambil alih sekoci itu. Dia beranggapan Richard mungkin tidak bisa dijinakan, namun dengan kehendak Tuhan, dia mungkin bisa dilatih dengan sisa ikan tunanya. Dia naiki sekoci dan mencoba melatih harimau, agar mau mengikuti arahan dia. Dan akhirnya cara itu pun berhasil. Penderitaan Pi masih berlanjut, dia berada di atas lautan, dan tak tahu hingga kapan dirinya dapat bertahan di sana. Suatu hari Pi melihat sebuah kapal dari kejauhan, dia yang senang kemudian mencoba memberikan kode kepada kapal tersebut, berkali-kali dia melakukan itu, tapi hal itu tak dapat menangkap kode yang dia berikan. Malamnya, Pi dan si harimau memandangi lautan yang ada di bawahnya. Harimau itu mendapat bayangan di mana para teman-temannya telah mati dan terbawa air, sedangkan Pi mendapat bayangan, di mana kapal yang dulu Pi tumpangi bersama keluarganya karam. Seketika dia juga terbayang wajah ibunya yang sudah pasti membuat dirinya sedih. Tak berselang lama datang hujan badai menerjang sekoci Pi, dia bersama harimaunya terombang-ambing di atas sekoci. Pi yang lagi-lagi diuji, berdoa kepada Tuhan agar datang mukjizat yang dapat menyelamatkan hidupnya bersama Richard. Akhirnya, Pi dan harimaunya dapat selamat dari terjangan badai. Dengan pandangan yang kabur dan tubuh yang sudah semakin lemas, Pi benar-benar pasrah dengan keadaan. Pi lalu meminumkan sisa air yang dipunyainya untuk Richard. Dia kemudian menangis sambil memangku Richard. Hari berikutnya, sekoci itu mengantarkan Pi menuju pulau apung tak berpenghuni, kemudian Pi berjalan masuk ke pulau itu, untuk mencari harimaunya, yang telah masuk duluan di sana. Dia melihat ribuan mircat, niat menghabiskan hidupnya di pulau tersebut. Pi malah menangkap beberapa hal aneh. Dia melihat ribuan mircat ketika malam langsung lari menaiki pohon, dan dia mendapati gigi manusia juga. Di sana ternyata ketika pagi, air yang ada di kolam itu berubah menjadi tawar, dan saat malam airnya berubah menjadi asam, dan membunuh hewan-hewan yang ada di bawah. Pi kemudian memutuskan untuk kembali berlayar dengan harimaunya, dan membawa bekal yang ada di sana. Semangat Pi semakin bertambah semenjak dari pulau itu. Bahkan dia berhasil menuju tepi daratan, dengan sisa tenaga menepikan sekocinya. Setelah itu dia yang sangat lemas, tergeletak di pasir pantai. Richard kemudian juga ikut turun. Dia kembali meregangkan badannya yang lemas, dan berjalan menuju hutan. Saat itu Pi sangat berharap harimaunya memberikan salam perpisahan untuknya, tetapi dia malah langsung masuk ke hutan tanpa menoleh ke arah Pi. Beberapa jam kemudian, Pi ditemukan warga di sana. Pi menangis, bukan karena dia berhasil ditemukan seseorang, melainkan karena Pi tak dapat bertemu lagi dengan Richard. Lalu dia teringat dengan ucapan ayahnya, bahwa harimau tak pernah menganggap manusia sebagai teman. Pi yang dibawa ke rumah sakit, didatangi agen asuransi dari perusahaan kapal barang Jepang untuk mewawancarainya. Kemudian menceritakan apa yang dialaminya kemarin, akan tetapi dua orang itu tidak mempercayai Pi. Pi kemudian menceritakan hal lain. Dia mencoba bercerita dalam waktu singkat, dan mengganti peran-peran hewan yang di sana, dengan beberapa orang yang dia kenal di kapal. Akan tetapi dua orang itu tetap tidak puas dengan apa yang Pi katakan. Setelah mendoakan agar cepat sembuh, dua orang itu kemudian pergi meninggalkan Pi. Pi yang sekarang duduk bersama Yann Martel. Lalu Pi menanyakan kepadanya, kisah manakah yang lebih dia sukai? Dan Yann pun memilih cerita pertama, dan Pi menambahi, begitulah yang terjadi dengan Tuhan. Pi kini telah beristri dan mempunyai dua anak. Di akhir film kita diperlihatkan ketika Yann membaca laporan asuransi. Sang agen dan Yann melihat bahwa agen itu juga memilih cerita pertama. Film pun selesai.